والرجول بعقل سبيل الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmah dan inayahnya, memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kita bertafakkur fikih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala berkahnya atas kita sekalian. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahman Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah-tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ikhwati fillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pada bab Al-Aniyah. Al-Aniyah itu artinya bejana. Bejana itu ya timba, ya ember, ya mangkok. Maka di dalam bahasa Arab semua yang dimanfaatkan untuk tempat air disebut bejana atau aniyah, atau jamaknya al-awani. Yang pertama kali kita memasuki pada hadis yang disampaikan dari Hudzaifah bin Al-Yamani, dari Hudzaifah bin Al-Yamani. Siapa Hudzaifah ini? Hudzaifah ini adalah seorang sahabat kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah Al-Yamani berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah. Jangan pernah minum dari bejana atau gelas atau cangkir atau lepek yang terbuat dari emas atau perak. Kalau sekarang lepeknya dari beling ya. Tapi tidak salah kemungkinan bisa saja ada yang masih mempunyai perak. Apa mungkin di kerajaan-kerajaan Islam masih banyak ada cangkir, ada lepek. Maka bagi orang Islam, bagi orang Muslim dilarang minum ataupun makan daripada bejana atau lepek atau cangkir atau piring yang terbuat dari emas atau perak. Sampai Rasulullah menegaskan wala ta'kulu fi sihafiha. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jadi jangan makan daripada piring-piring yang terbuat daripada emas dan perak. Kenapa Ustaz? Kok
nanti ada alasannya. Jadi larangan ini bukan tidak berdasar, ada dasarnya. Dasarnya yang pertama kali kata Rasulullah, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Karena emas ataupun perak itu adalah milik orang-orang kafir di dunia ini. Walakum fil akhirah, tapi emas dan perak ini disediakan bagimu nanti di kehidupan akhirat. Jadi jangan buru-buru nganggu emas, jangan buru-buru makan dengan piring emas, jangan buru-buru dengan minum dengan gelas emas atau perak, jangan. Nanti mau gaya punya emas, mana ada ibu-ibu tuh foto emasnya sampai banyak ini. Bahkan apa namanya, temboknya saja diberi butiran-butiran emas. Ada orang Indonesia, WC-nya aja pakai emas. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak menginginkan seperti itu. Minum makan dengan gelas atau piring yang terbuat dari emas, maka dilarang. Innaha lahum fid dunya, karena emas ataupun perak itu adalah miliknya orang kafir di dunia ini. Walakum fil akhirah, dan itu disediakan untuk nanti di akhirat. Maka jangan buru-buru maunya gaya, aku nek mangan pasti pakai piring emas biar kelihatan kalau kaya, padahal mobilnya juga kredit gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis ini adalah hadis dari muttafaqun alaih. Jadi jangan sekali-kali, apakah masih mungkin orang makan minum dengan gelas perak atau gelas emas? Mungkin ada yang masih memiliki. Kalau zaman kerajaan-kerajaan dulu seperti itu masih banyak. Bahkan banyak ditemukan di situs-situs kerajaan itu gelas-gelas piring-piring dari emas, dan mereka itu ya karena bukan muslim. Kalau muslim tidak diperbolehkan makan atau minum dari gelas atau piring terbuat dari emas atau perak. Nah, alasannya itu bukan milik kita di dunia ini. Wis ben wong kafir senang, biar senang sesenang-senangnya, karena memang yang namanya dunia ini kata Rasulullah apa? Ad-dunya jannatul kafir. Surga itu surga apa? Dunia itu surga orang kafir. Bagi orang mukmin apa? Sijnul mukmin wa jannatul kafir. Penjara bagi orang mukmin, tapi jannah atau surga bagi orang kafir. Maka kita jangan buru-buru ke surga. Nanti surga yang nyata aja nanti di akhirat. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang kedua. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Adapun orang-orang yang minum dari bejana, dari cangkir atau mangkok yang terbuat dari perak, innama yujarjir. Yujarjir itu dalam bahasa, dalam artinya yaitu arjarjar sautul wuqul ma fil jawf wa narun bin nasab maqula wal ma'na ka'annama yujra'u nar jahannam. Jadi seperti orang yang minum dari mangkok atau gelas dari emas atau fiddah atau perak, maka innama yujarjiru. Maka yujarjir itu seperti air yang dimasukkan ke dalam kuali terus dibakar bawahnya dengan api. Jadi mendidih suaranya itu seperti itu. Jadi orang-orang yang makan atau minum dari emas, dari perak, maka nanti perutnya itu seperti gentong yang diisi air, kemudian dibakar dengan api di bawahnya, mendidih di sana. Wal'iyadzubillah. Kita bertanya-tanya,
Apa masih ada orang yang minum dari perak? Ya bisa jadi mungkin, bisa jadi mungkin. Nah kemudian dikatakan innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka kata Rasulullah yujarjir, jadi seperti digodok air mendidih di dalam perutnya dengan api neraka. Ini sudah menjadi hukum, artinya tidak boleh. Sudah tidak boleh. Kemudian berikutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihab faqad tahura, akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Jadi dubigh ini idza dubighal ihab, apabila kulit itu disama, maka kulit itu akan menjadi suci. Jadi kenapa kulit itu kan sering dimanfaatkan untuk alas tidur pada zaman dahulu, sering dimanfaatkan untuk tempat air. Makanya ada tempat air dibuat dari kulit namanya sakiyah. Sakiyah itu tempat air. Atau ada dua nama, sakiyah atau hantam. Hantam itu artinya tempat air yang terbuat dari kulit. Jadi kalau kulitnya itu tidak disama, maka kulitnya itu masih najis. Tapi kalau kulitnya itu disama, idza dubighal ihab, kalau kulit itu disama, maka faqad tahura, maka sucilah kulit tersebut. Nah ini kaitannya dengan apa? Disebutkan ayyuma ihabin dubigha, kulit apa saja kalau disama akan menjadi suci. Ada yang menyatakan kalau kulit buaya Ustaz gimana? Ada yang menyatakan boleh. Tapi ada yang menyatakan semua yang dimaksudkan itu adalah kulit binatang yang dapat dimakan dan halal dimakan. Karena biasanya orang-orang dahulu itu membuat tempat minum, membuat sabuk, membuat alat-alat perkakas rumah tangga dari kulit itu biasanya ada yang disama, ada yang tidak, hanya dijemur begitu saja. Maka kalau sudah disama, maka pokok tohur. Apalagi binatangnya itu mati. Saya punya kambing mati. Maka kalau sudah mati, maka binatang itu kan menjadi najis karena maitah itu bangkai itu najis. Kalau bangkai itu najis, bolehkah kita ambil kulitnya, dagingnya dibuang? Boleh. Jadi kalau punya sapi mati, dikuliti aja. Ambil kulitnya disama, maka akan menjadi suci. Walaupun sebenarnya bangkai itu adalah haram dimakan atau najis. Tapi kalau disama kulit itu, maka kulit itu akan menjadi suci. Nah, maka kata Rasulullah idza dubighal ihab, apabila kulit itu disama, faqad tahur. Kemudian ini menurut 4 perawi hadis bahwa ayyuma ihab, kulit apa saja, kulit binatang apa saja, asalkan disama akan suci. Hanya sebagian menyatakan pokoknya itu kulitnya kulit binatang yang halal dimakan. Ya monggo, kita masak mau buat apa namanya sabuk dengan kulit babi, ya tidak mungkin. Tapi pada umumnya kulitnya kulit sapi. Tapi kulit babi nyelek kan ada. Jadi kalau kita mau memperhatikan kulit babi dan kulit binatang sapi, kambing atau kuda, itu bisa dipastikan, bisa diperhatikan Pak ya. Jadi kalau kulit itu kulit sapi, maka pori-porinya itu satu-satu. Ini perlu menjadikan catatan.
pori-porinya itu satu-satu. Tapi kalau babi, pori-porinya itu 3 susun. Jadi 3 susun. 1, 2, 3 susun. Tapi kalau sapi atau kuda atau kambing satu-satu. Jadi Allah sudah memberikan makan, termasuk mau beli kerupuk ramba yang terbuat dari kulit. Lihat aja juga. Kalau kita mau memperhatikan kulitnya itu pori-porinya 3 susun, berarti itu babi. Allah sudah memberi tanda. Coba kalau kita perhatikan, bahwa daging sapi itu kalau di pasar orang jual daging sapi dirubung lalatnya banyak. Tapi babi nggak ada lalat. Aneh. Lalat aja nggak mau. Aneh. Orang doyan gitu. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepandaian kepada binatang. Coba ibu-ibu ini biasanya yang ke pasar mencari ikan laut yang seger atau tidak seger di formalin. Apa? Kalau memang seger, matanya putih betul, seger kelihatannya, tapi nggak ada lalat mampir, itu formalin. Lalat pintar loh ibu, dibandingkan. Jadi kalau kita membeli ikan, biasanya ikan laut itu sudah beli ada tandanya. Kalau matanya merah berarti ini sudah beberapa hari ikan laut itu. Kalau masih seger biasa, kemudian dia dirubung lalat, berarti masih baru. Tapi kalau tidak dirubung lalat, pasti dia itu sudah diformalin. Jadi kita diberi pengertian oleh binatang, maka jangan caci maki binatang, Pak. Laler, dasar laler. Biar laler itu ngajari manusia. Baik, kembali lagi dari hadis yang keempat, wa an Salamah bin al-Muhabbib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahu juludil maitah tahuha sahahu Ibnu Hibban. Jadi kembali lagi, sucinya kulit daripada binatang yang sudah mati, bangkai binatang. Sapi itu bangkai, kalau sudah mati kan bangkai, tidak boleh dimakan, haram orang makan bangkai. Saya punya teman itu sering membawa kuda ke kota Solo dari Jawa Timur itu. Buat apa? Saya masukkan ke tak suplai masuk ke pabrik abon sapi. Abon sapi kok jarang. Yang aneh itu dia memasukkan di daerah mana saya nggak tahu. Pokoknya bilangnya dari Kertosurong. Saya tanya, kuda yang sudah tua-tua itu, yang sudah afkir itu dibawa itu dijual ke sana untuk buat abon sapi, karena memang kuda itu murah. Kemudian yang lucu, kalau harganya kuda itu misalnya 1 juta itu dalam keadaan hidup, tapi kalau mati separuh harga. Loh, saya tanya, mati aja dijual? Padahal kalau barang mati itu kan sudah bangkai. Bangkai itu haram untuk dimakan. Dan bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Nah, bagaimana kalau solusinya? Apabila sudah menjadi bangkai, kulitnya diambil, boleh. Tapi nanti kulitnya disama. Nah, kalau kulitnya disama, maka dimanfaatkan untuk apa-apa boleh. Karena setelah disama, kulit itu akan menjadi suci. Kemudian ini dalam hadis yang diriwayatkan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian dari Maimunah
radhiyallahu anha qalat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin tajurrunaha. Pernah pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mana kaum itu menarik bangkai kambing yang sudah mati. Ya, bangkai sudah mati ya. Jadi bangkai kambing diseret akan dibuang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada kaum itu, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kau ambil kulitnya, kenapa sih? Kata Rasulullah. Jadi kambing ini sudah menjadi bangkai. Loh, kamu mau kemana kan? Saya buang. Lah, seandainya kamu ambil saja kulitnya, kenapa sih? Manfaatkan kulitnya, kata Rasulullah. Faqalu, maka orang-orang itu berkata kepada Rasulullah, "Innaha maitah ya Rasulullah." Ini adalah bangkai ya Rasulullah. Tidakkah bangkai itu najis? Tidakkah bangkai itu haram? Iya. Tapi kata Rasulullah, "Yutahhiruhal ma' wal kharab." Jadi kulit itu akan dapat disucikan dengan air dan kharab. Kharab itu sejenis tumbuhan. Jadi buah habbun ma'ruf, satu tumbuhan biji-bijian yang terkenal, yakhruju min syajaratil agab, yang keluar daripada pohon yang penuh dengan duri. Penuh duri. Kalau di sini itu apa ya? Gambir, Pak, tahu gambir? Dulu kalau zaman dulu mbah-mbah itu nginang, pasti pakai gambir. Apa? Bumbu nginang. Ya, bumbu nginang. Kotak-kotak seperti dadu ini. Jadi biasanya kalau di sini saya pernah ke ATK di Jogja itu, jalan di Ponorogo itu, Akademi Teknologi Kulit itu. Saya punya teman sekolah di sana. Terus masuk, saya tanya, itu apa? Itu gambir. Nah, itu kharab. Jadi getahnya itu bisa dijadikan untuk menyamak kulit. Jadi kalau sudah direndam di air gambir itu, nanti kulit itu akan membengkak. Setelah membengkak, diperes, kemudian dijemur. Itu sama. Nah, kalau sudah disama, maka kulit itu akan menjadi suci. Kata Rasulullah, ini kan bisa disucikan kulit bangkai itu dengan cara air dan kharab. Kharab itu sejenis pohon biji-bijian yang punya getah dan punya duri banyak. Yang kalau di kita itu yang gambir itu. Kemudian hadis ini dikeluarkan dari Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi kenapa kok kulit, berbicara bejana kok kulit larinya? Nah, karena kulit itu dulu dimanfaatkan banyak untuk tempat air. Jadi zaman Rasulullah itu, Rasulullah SAW bawa tempat air pakai kulit. Bahkan kulit onta itu adalah kulit yang tidak berpori-pori. Maka maaf, kulit onta itu dijadikan berbagai macam. Jadi biasanya dibuat apa namanya, hantam atau sakia, tempat air minum. Dan kulit ari onta itu dijadikan untuk kaos kaki, kaos tangan. Bahkan dijadikan kondom untuk sebagai alat kontrasepsi. Karena apa? Karena memang onta itu tidak berpori-pori. Pori-porinya di mana? Di bulu-bulu onta itu. Jadi onta itu tidak berkeringat seperti keringatnya sapi, kuda, tidak. Onta itu mengeluarkan keringat pada suhu 41 derajat Celcius dan keluarnya keringat itu melalui bulu-bulunya. Maka onta itu kuat menghadapi panas. Kalau umpamanya onta itu mengeluarkan keringat, maka onta itu akan minum banyak. Makanya perjalanan jauh onta itu minum 1 ember ya cukup.
bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Maka punuknya itu tempat penyimpanan air dan mengelola air menjadi air mineral. Sehingga kalau sudah punuknya keriput, wah ini berarti bensinnya naik. Jadi air itu di sana, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak lihat bagaimana onta itu diciptakan? Onta itu memang diciptakan lain daripada binatang yang lain. Sehingga onta itu kalau minum, kenyang dengan minum, terlihat dari punuknya yang tegar. Kalau sudah punuknya itu melemah, berarti airnya kurang. Satu. Kemudian antara perut dan dada lebih besar dada, perutnya kecil. Karena orang yang naik onta itu biasa bersender ke belakang, sehingga membawa beban di bagian belakang. Dan kalau turun, maka Rasulullah kalau turun jangan seperti itu. Kalau kamu sholat jangan turun untuk sujud seperti turunnya onta. Berarti kalau onta turun duluan apa? Dengkul baru tangan. Nanti di sini kan. Dan onta itu aneh. Kalau kaki binatang itu ke belakang semua, tapi onta ke depan. Jadi untuk menghindari letih. Kemudian onta itu kalau makan itu biasanya makanan-makanan yang punya biji seperti biji kedondong. Biji kedondong kan seperti berambut di pipi ya. Nah, seperti berambut. Jadi ada jenis pohon di sana. Kalau dimakan itu bijinya persis biji kedondong. Sehingga apa? Nanti terbungkus oleh glukosa, oleh lendir-lendir kotoran itu jatuh ke atas padang pasir, mengering, dan biasanya kotoran onta yang kering dimanfaatkan untuk jadi areng. Jadi orang-orang zaman jauh tidak perlu cari kayu, cari kotoran onta saja dibakar jadi areng. Kafal yang turun ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, baik, masih banyak keistimewaan onta tersebut. Maka onta itu kulitnya itu bermanfaat dan anti bocor, sehingga biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan tempat minum. Nah, baik, ini makanya kulit itu sangat bermanfaat dulu di masa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau sekarang kita sudah lebih banyak menggunakan plastik, makanya kankeran. Plastik itu kan banyak terbuat dari kimia, tapi kalau kulit itu anti kanker. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang ke-6. Wa an Abi Tha'labah al-Khusni, dari Abu Tha'labah al-Khusni radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, ia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna bi abdi qaumin ahlil kitab. Kami pernah hidup di masyarakat di negerinya ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau zaman sekarang yaitu orang-orang Nasrani ya. Orang-orang Nasrani. Tapi kalau Nasrani itu dari kata apa itu? Bapak-bapak sekalian, Nasrani itu tempat lahirnya Nabi Isa itu Nasirah, kota Nasirah namanya. Nasirah. Orang Nasrani menyatakan Nazaret, namanya Nasirah. Nah, orang dari Nasirah disebut Nasrani. Seperti orang Jawa disebut Jawi, orang Sumatera Sumatrawi, orang Nazaret disebut Nasrani. Nah, ahlul kitab ini sebenarnya ejekan. Bukan ahli dalam bidang kitab suci. Tapi ini ejekan Allah, ahlul kitab. Apa ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu ya dikembalikan pada kaum-kaum Nasrani itu karena apa? Yaktubuna al-kitab bi aidihim wa yaktubuna hadza min
mereka menulis kitab dengan tangan mereka. Para ulama-ulamanya itu menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, dan mereka berkata ini datangnya dari Allah. Maka akhirnya disebut ahlul kitab. Artinya apa? Ahli mutak-mutak kitab. Makanya saya punya kitab Injil, Pak, yang sudah versi edisi perbaikan ya. Itu ada yang dikurangi nomor 1 sampai nomor 5. Rupanya lupa. Nomor 6-nya tidak diganti nomor 1. Akhirnya mana ada ayat atau surat ayatnya diawali dari nomor 6. Kan harusnya nomor 1 kan. Dan karena apa? Mutak-mutak pasti orang-orang yang biasanya melakukan perubahan-perubahan kitab itu harusnya teliti. Makanya Al-Quran itu tidak ada yang bisa berubah. Karena apa? Allah sudah berjanji menyatakan apa? Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, dan kami yang senantiasa memelihara Al-Quran. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan orang-orang itu untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran bagi orang yang mau menghafalkan. Kata-kata mudzakir itu kata-katanya pakai dal. Harusnya kalau dalam bahasa Arab, kalau yudzakir itu artinya mengingat itu atau menghafal itu pakai titik. Tapi coba lihat, tidak ada titiknya. Tapi satu ulama pun tidak ada yang bisa berubah, yang berani berubah nambah titik, nggak ada. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Harusnya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Berarti salah dong. Ya sudah, itu disebut qaraibul qiraah. Keanehan bacaan juga. Terus ada lagi di dalam hukum nahwu harusnya alaihi, kan? Harusnya alaihi, tidak ada alaihu, alaiha ada, tapi alaihi itu pasti karena dinya butuh majrur, harus menjadi majrur. Tapi di sini ada satu ayat yang menyatakan alaihu. Satu ulama pun tidak berani merubah. Maka oleh sebab itu orang Islam dan disebut. Nah, jadi ahlul kitab ini dinisbatkan kepada mereka orang Nasrani. Nah, orang Nasrani dulu mereka punya nabinya namanya Isa. Kemudian Tuhannya siapa? Allah. Yang terakhir dari kaum Nasrani di masa Rasulullah itu Waraqah bin Nawfal, pamannya Siti Khadijah. Maka dia adalah orang yang lurus, ibaratkan Nasrani garis lurus. Dan sekarang ini yang makan Nasrani garis lurus. Sudah 3, Tuhannya dulu 1. Waraqah bin Nawfal itu 1 Tuhannya, yaitu Allah. Nabinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi di sini dikatakan ahlul kitab. Maka sekarang kembali lagi kepada Tha'labah al-Husni. Tha'labah al-Husni menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi qaumin ahlul kitab. Aku pernah hidup di masyarakat, di negerinya orang ahlul kitab. Seperti Amerika lah, itu ahlul kitab. Afanakul fi aniyatihim, apakah boleh aku makan daripada atau minum daripada gelas-gelas mereka? Apakah aku boleh makan dari piring-piring mereka? Nah, ini berbicara berkatnya orang kafir. Saya pergi ke rumahnya orang kafir, orang ahlul kitab, apakah boleh makan dan minum dari gelas mereka atau makan dari piring mereka? Apa jawab Rasulullah? Qala la taqulu fiha, jangan makan dari
piring-piring mereka. Jangan minum dari gelas-gelas mereka. Illa kecuali Allah tajidu ghairaha, kalau kalian tidak mendapatkan piring lain, tidak mendapatkan gelas lain, tapi dengan syarat kata Rasulullah fagsiluha, cuci dulu. Cuci dulu. Wa kulu fiha, baru makan daripadanya. Baru makan daripada piring atau minum daripada gelas mereka. Nah, ini bicara bekas, Pak. Bicara bekas. Bekasnya orang kafir gimana? Tidak boleh kata Rasulullah. Saya masuk ke warungnya orang non-Islam, makan di sana, nggak boleh harusnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara bekas ya, ini sekarang ada transfusi darah, ya. Transfusi darah. Darah itu kan tidak berstatus. Biasanya ada donor darah. Darah soko wong kafir, wong muslim, wong makan ngombe ciu, orang makan celeng. Apa ada statusnya? Apa ada agamanya? Darahnya Muhammad, Muhammad agama Islam. Itu kalau umpamanya ada ibu-ibu yang melahirkan terus butuh darah, diambilkan dari PMI. Nah, di PMI itu darahnya campur. Loh, terus piye? Darurat, Ustaz. Zaman sekarang tidak ada darurat. Darurat itu kalau sudah ditambah parah ini sudah tidak ada lagi darurat. Nah, sekarang ini masih bisa ada lembaga-lembaga yang mengelola donor darah bagi orang yang membutuhkan. Dan persoalannya darah itu hidup. Dan orang muslim yang membutuhkan, yang diisikan darahnya orang yang makan ciu, minum ciu, makan celeng. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis. Kurang apa? Makanya kita hati-hati betul. Sekarang kita ini kadang-kadang tidak perhatian dengan seperti itu. Pokoknya darah, oh ini darurat, butuh cepat. Nah, sesudah itu apa? Saya cuma bayangkan, bukan cuma darahnya Ustaz. Ya memang darahnya. Satu contoh ya, Bapak-bapak sekalian, saya piara lele. Lele halal atau haram Ibu? Halal, enak lagi. Piara lele, di atasnya piara pite melek, dimakan lele. Atau lele itu diberi makan darah, atau diberi makan bangkai. Maka lele itu yang semula halal menjadi haram. Maka daging lele itu disebut lahmun jalal. Lahmun jalal itu dagingnya haram karena persoalan makanannya yang haram. Apakah mungkin masih bisa dimakan lagi? Bisa, asalkan harus dikarantina supaya dia itu kembali makan yang baik. Makanya piara bebek jangan nyosor-nyosor sembarang. Telur manusia segala dicor-cori. Karena kalau sampai makan kotor, binatang itu menjadi jalal. Jalal itu haram dagingnya. Nah sekarang kalau umpamanya kita berbicara darahnya orang kafir masuk ke dalam kaum muslimin, padahal orang kafir itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah tadi, ya ayyuhalladzina amanu
innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik lah. Sekarang ini musyrik apa enggak? Hanya lebih dari satu musyrik. Najis. Bahkan Allah tekankan fala yaqrabul masjidal haram, maka jangan dekat-dekat ke masjid haram. Ba'da amihim hada, setelah tahun-tahun ini. Jadi ini penting sekali. Hanya persoalan darahnya, tapi darahnya orang kafir, makan keleng, minum cin, terus setelah itu dipindah kepada kita. Ya, bagaimanapun juga, artinya daging kita menjadi jalan nanti. Jadi daging jalan. Jadi Rasulullah SAW melarang makan dari bekas piring-piringnya ahlul kitab. Lah ini berbicara bekas. Maka oleh sebab itu ada satu orang tidak apa-apa usah pakai darahnya orang kafir yang namanya darurat, tidak ada masalah. Ya jangan semua darurat. Saya punya anak, saya tidak punya uang, anak butuh susu, darurat nyolong diluas. Darurat itu sudah ada istilah darurat. Jadi ini menurut Sa'labah Al-Husni ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, saya pernah menyebutkan ini, terus ada ustadz yang menyatakan juga, tidak apa-apa ustadz, darahnya orang kafir itu tidak masalah. Ya silakan antum saja yang tidak masalah. Tapi bagi saya masalah, ini prinsip. Lele saja makan kotor, dagingnya menjadi haram, apalagi kita dimasuki darah orang yang bukan. Apalagi jelas Allah menyatakan apa? Inna ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun, orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Fisiknya, rohaninya? Apakah hanya rohaninya atau fisiknya? Ya fisik, ya rohani. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaqrabu masjidal haram, jangan dekat-dekat masjid haram. Karena apa? Dia najis secara fisikal dan secara rohani. Kalau hanya secara rohani berarti boleh memasuki Masjidil Haram karena fisiknya bersih, tidak najis. Nah ini hitung-hitungan. Nah, makanya oleh sebab itu jangan sampai bermudah-mudah. Kalaupun apa-apa, saya kalau kalau di Solo itu ada apa seperti apel itu yang Notosuman itu serabi. Saya mau beli serabi misalnya, walaupun cuma serabi loh. Serabi itu kan tidak pakai minyak, tidak pakai ini, tidak pakai itu, tidak pakai daging. Tapi kalau ada orang perempuan yang jual serabi tidak pakai kudung, saya tidak mau beli. Saya pakai membeli kepada orang yang punya status. Muslim enggak? Muslim. Statusnya apa? Pakai kerudung, ya sudah gitu. Dan perkara salah, kita masih dapat nilai 1. Kalaupun benar dia adalah seorang muslim, nilai kita 2. Jadi harus kita melihat status sekarang. Nah, kemudian ini masalahnya penting. Hadis ini kata Rasulullah SAW, la ta'kulu fiha, jangan makan dari piring-piring mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali tidak mendapatkan lainnya. Maka kalau tidak mendapatkan lainnya, fagsiluha, cucilah dengan cara Islam, cuci, kemudian baru wakulu fiha, baru makan dari dalam. Kemudian hadis yang ke-7, wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah muttafaqun alaih fi hadits tawil. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu min mazadah. Mazadah itu tempat air. Kalau di sini itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya sering melihat di kampung-kampung gentong yang diberi keran air itu pakai sepon apa padasan. Nah, itu mazadah namanya. Padasan itu bahasa Arabnya mazadah. Jadi pernah Rasulullah SAW berwudu dari mazadah, dari padasannya orang-orang musyrik. Lah karena apa? Karena padasan itu hanya ditempati air, bukan untuk masak. Bukan untuk masak, bukan untuk menggodok daging, bukan untuk ini dan lain sebagainya. Hanya untuk hanya untuk mengisi air. Jadi mazadah itu biasanya orang-orang zaman dahulu itu mencari air di sumbu di atas. Rasulullah SAW berwudu dari mazadah, dari tempat air yang dimiliki oleh orang musyrik. Berarti nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini muttafaqun alaih fi hadis tawil, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi ma'asyiral muslimin ashaballah, mazadah itu bahasa kita itu gerabah ya. Gerabah itu bahasa Arab, korobah itu bahasa Arab. Pokoknya sesuatu yang terbuat dari tembikar, dari tanah yang dibakar, kendi, gentong, kuali, korobah bahasa Arab. Korobah itu bahasa Arab. Jadi masuk ke dalam bahasa Indonesia gerabah. Ya alhamdulillah. Makanya orang Indonesia itu lebih gampang berbahasa Arab sebenarnya. Kertas. Kemudian jasad, ya jasad. Badan, ya badan. Jahat, jahat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jahat itu bahasa Arab. Lihat, bahasa Arab. Dari kata lahabat, bahasa Arab. Sekarang saya pernah dulu zaman tahun 90 ada seorang ahli bahasa yang membuat kamus bahasa Indonesia. Indonesia ini jangan ke arah-arahan. Sekolah mengeluarkan ijazah. Apa ijazah itu bahasa Arab? Dirubah saja. Akhirnya dirubah STTB singkatan. Apa? Surat Tanda Tamat Belajar. Akhirnya dibuang ijazah, diganti STTB, Surat Tanda Tamat Belajar. Dibuang satu, pintu peluru. Surat bahasa Arab, tamat juga bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa lari dari bahasa Arab. Rahat, saru, istirahat. Jadi ini rabah juga termasuk bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kita ini dekat dengan bahasa agama. Kemudian ma'asyiral muslimin asalakumullah. Jadi kembali lagi bahwa Rasulullah SAW menurut Imran bin Husain pernah Rasulullah berwudu dari gerabah, dari padasan orang-orang musyrik, seorang wanita musyrikah. Artinya boleh selagi gerabah itu dimanfaatkan untuk hanya sekedar mengambil air. Jadi bukan untuk masak. Kalau untuk masak kan biasanya masak apa, kayak masak babi, masak apa dan lain sebagainya. Tapi ini karena hanya untuk air, maka Rasulullah SAW melakukan wudu dari gerabah atau dari padasan itu. Ini. Kemudian hadis yang terakhir. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, hadis yang ke-8. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam qadah itu mangkoknya itu. Biasanya Rasulullah kalau makan bubur pakai mangkok. Mangkoknya terbuat dari keramik zaman dahulu itu. Kemudian pecahlah mangkok
Kalau Nabi SAW pecahnya itu, kalau sekarang ada lem di lem. Kemudian Rasulullah SAW justru bukan dilem oleh Rasulullah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Jadi Rasulullah SAW menjadikan makana sya'bi, tempat itu dibuat diikat pakai fiddah, pakai rantai yang terbuat dari perak. Diikat dari rantai yang terbuat dari perak. Boleh nggak? Ya kalau cuma ikatannya saja, boleh saja dijadikan tempat makan. Tapi kalau perak itu dijadikan tempat makannya tidak boleh. Tapi karena hanya mengikat mangkoknya itu boleh. Karena orang-orang itu kan teliti ya Pak. Orang tanya pasti ada yang ditanyakan itu. Oh itu katanya makan dengan perak tidak boleh. Nah sekarang mangkoknya Nabi pecah itu kok diikat dengan perak, berarti kan boleh. Sebenarnya kalau hanya diikat dengan perak atau emas, maka mangkok itu kita jadikan tempat makan lagi boleh. Yang penting bukan peraknya, bukan emasnya yang dijadikan tempat makan. Inilah ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Jadi 8 hadis tapi penting sekali, terkhusus apa yang saya sampaikan tadi dari Tha'labah al-Husni. Jadi tempat makan dari negerinya Ahlul Kitab. Maka kalau kita pergi ke Amerika, pergi ke Bangkok, bukan negara Islam, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada orang-orang Pakistan, orang Turki, mereka menjual makanan-makanan di sana. Biasanya ditulis halal. Jangankan di Turki, jangankan di Bangkok, di Bali, Pak. Di Bali itu, maka kalau kita makan bakso tidak sembarang bakso. Kalau sudah ada tulisan Bismillah baru kita makan. Kalau tidak ada Bismillah jangan kita makan. Nah inilah ma'asyiral muslimin as'adakumullah, karena ini adalah penting. Sehingga apa? Sehingga nanti kita dalam segala persoalan, termasuk tadi yang saya katakan transfusi darah misalnya, itu kan menyangkut darah yang tidak berstatus. Jadi jangan mudah-mudah memanfaatkan. Walaupun ada seorang yang menyatakan boleh, tetapi ada yang menyatakan tidak boleh, maka itu menjadi hukum syubhat. Syubhat itu abu-abu karena tidak dihukumkan. Akhirnya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. 8 hadis ini tidak usah banyak-banyak, mana nih lali. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.